Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Fitri dari Prodi Farmasi dengan NIM 200106166. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran negatif dan peran positif mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, banyak terdapat makhluk hidup berukuran renik yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jasad renik ini sering disebut sebagai mikroorganisme. Peran mikroorganisme, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, secara nyata menjadi bukti terjadinya interaksi antara mikroba dengan makhluk hidup lainnya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa itu karena ukuran mikroorganisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat yang disebut mikroskop. Alat ini kemungkinan untuk mengamati bentuk dan struktur sel-sel mikroorganisme dengan lebih jelas. Dunia mikroorganisme terdiri dari berbagai kelompok jasad renik yang terdiri atas satu sel atau biasa disebut uniseluler. Setiap sel tunggal mikroorganisme dapat melakukan aktivitas kehidupan seperti mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan berkembang biak sebagaimana makhluk hidup lainnya. Secara kolektif, jasad renik ini dinamakan protista. Ciri utama yang membedakan antara kelompok mikroba tertentu dengan kelompok mikroba lainnya ialah organisasi bahan selulernya. Perbedaan ini memisahkan semua jenis protista menjadi dua kelompok utama, yaitu prokariot dan eukariot. Peran mikroorganisme sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat secara nyata, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Lingkungan hidup mikroba salah satunya adalah tubuh manusia. Sadar atau tidak sadar, banyak di antara mikroorganisme yang menghuni dan mendapatkan nutrisi dari tubuh manusia. Beberapa jenis mikroba dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan yang lainnya terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari manusia baik dalam bidang pangan, industri, dan pertanian. Mikrobiologi mempelajari banyak segi mengenai jasad-jasad renik ini dalam hal tempat hidupnya, ciri-cirinya, kekerabatan antara sesamanya, pengendaliannya, serta peranannya dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan tentang mikroorganisme merupakan ilmu terapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia jika digunakan dengan bijak. Hal ini menjadikan mikrobiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, walaupun tergolong ke dalam ilmu yang masih muda. Mikrobiologi berkembang menjadi beberapa cabang ilmu yang lebih luas, di antaranya adalah mikrobiologi pangan, mikrobiologi industri, dan mikrobiologi pertanian. Beberapa kerugian yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pada umumnya dapat mengakibatkan perubahan susunan makanan atau kerusakan pada makanan yang dapat menurunkan nilai mutu dari suatu bahan pangan ataupun makanan itu sendiri. Selain itu, dapat pula berupa penyakit-penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular, serta dapat pula berupa keracunan makanan akibat dari kontaminasi mikroorganisme bahan pangan. Peran merugikan mikroorganisme. Selain beberapa peran merugikan mikroba, di antara peran menguntungkan mikroorganisme juga merupakan hal penting yang perlu diketahui. Peran mikroorganisme yang menguntungkan bagi manusia sebagaimana telah disinggung di atas, di antaranya adalah pembuatan produk pangan yang lebih tahan lama serta menjadikan mikroba sebagai makanan tambahan bagi manusia maupun hewan. Produk pangan yang diolah dengan bantuan mikroba dapat dibagi menjadi produk persusun dan produk makanan fermentasi. Selain persusuan, peran menguntungkan mikroorganisme selain berperan merugikan baik bagi tanaman, mikroorganisme tanah juga memiliki peran penting yang bermanfaat bagi tanaman. Salah satu peran yang menguntungkan dari mikroorganisme adalah sebagai penghasil antibiotik. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan antibiotik adalah golongan Antimonicetes yang merupakan salah satu prokariot yang memiliki bentuk menyerupai jamur. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.